Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Pak Royan Habibi sebagai dosen pengampu mata kuliah Transformasi Teknologi Digital, dan selamat datang kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan kali ini. Perkenalkan, saya Gladys Herunisa yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai laporan hasil webinar yang telah kami laksanakan yang berjudul Modal Minim Profit Maksimal Langkah Awal Membangun UMKM untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Susunan kegiatan diskusi dimulai dari yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga ada penutup. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkenalan kelompok kami yang terdiri dari yang pertama ada Ayunida Afifah, selanjutnya adalah Rasifa Salsabila, yang selanjutnya ada Meta Mariska, yang selanjutnya ada Teresa Octavia Mulyana, yang terakhir ada saya sendiri yaitu Gladys Heronisa. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Jadi, di sini ada tema webinar yang kami laksanakan yaitu modal minim profit maksimal langkah awal membangun UMKM. Waktu dan tempatnya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 pada jam 7 malam sampai dengan selesai melalui via Zoom. Selanjutnya, pemateri kegiatan ini dipimpin oleh Bu Midah Dahlia SE. Selanjutnya ada latar belakang kegiatan. Webinar ini diselenggarakan untuk membantu orang yang ingin memulai usaha kecil dengan modal terbatas. UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, tetapi banyak yang kesulitan terkait modal dan strategi bisnis. Peserta akan mempelajari sumber modal, strategi pemasaran efektif, serta cara mengelola biaya agar tetap menguntungkan. Juga akan ada pengalaman dari pelaku UMKM sukses dan kesempatan membangun jaringan dengan sesama peserta untuk saling mendukung dalam mengembangkan usaha. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu ada tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan kita untuk webinar ini itu ada 4. Yang pertama itu ada memperdalam pengetahuan tentang UMKM. Yang kedua itu mengidentifikasi peluang dan bisnis. Yang ketiga itu ada memberikan tips dan trik untuk memulai usaha. Dan yang terakhir itu untuk menggali kemampuan diri dalam UMKM. Selanjutnya, untuk penanggung jawab webinar terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sebelum hari H webinar, untuk Teresa Octavia itu sebagai pembuat absensi dan grup chat untuk peserta webinar. Meta Mariska sebagai PDD itu bertanggung jawab dalam membuat pamflet, background, dan juga sertifikat peserta dan juga pemateri. Selanjutnya, Lara Siva Salsabila bertanggung jawab dalam membuat rundown, dan yang terakhir Nina Viva sebagai narahubung dan juga membuat rundown. Selanjutnya, penanggung jawab saat hari H webinar, yaitu Gladys Hoirinisa sebagai MC dan juga moderator, Lara Siva sebagai ketua, dan juga memberikan sambutan sebagai perwakilan anggota. Anida Afifa sebagai operator, Teresa Octavia sebagai notulensi, sebagai pembuat notulensi, dan juga Meta Mariska sebagai pemantau. Yang selanjutnya ada desain ya. Desainnya ada 4 macam. Desain ini didesain oleh saya sendiri yaitu Meta Mariska. Yang pertama ada desain pamflet webinar. Di sini tertulis ada judul, kemudian tanggal dan waktu. Selanjutnya ada narasumber dan ada keterangan benefit serta keterangan pendaftaran. Selanjutnya ada desain background webinar yang dimana di sini tertulis judul webinar yaitu modal minim profit maksimal langkah awal membangun UMKM. Di sini dituliskan juga keterangan waktu yaitu 18 Oktober 2024 pukul 19.00 sampai dengan selesai.
Selanjutnya ada desain sertifikat pemateri. Di sertifikat pemateri dituliskan, the certificate is proudly present to Mida Damalia SE for their participation as a speaker in the webinar Minimum Capital, Maximum Profit, Initial Step to Building MSME held on October 80 at 20 and 24 yang ditandatangani oleh Bapak Royan Habibi selaku dosen pengampu dan Lara Siva Salsabila selaku ketua pelaksana. Selanjutnya ada sertifikat peserta. Di sertifikat peserta dituliskan bahwa the certificate is proudly present to Dwi Novita Lestari, yaitu sebagai partisipan di webinar Minimum Capital Maximum Profit Initial Step to Building MSME held on October 80 at 20 and 24 yang ditandatangani oleh Bapak Royan Habibi Soekarna selaku dosen pengampu dan Lara Siva Salsabila selaku ketua pelaksana. Baik, yang selanjutnya itu ada absensi peserta. Yang pertama itu adalah jumlah daftar peserta. Yang kedua itu jumlah di grup chatnya, dan yang terakhir itu ada jumlah mengikuti Zoom. Untuk jumlah peserta yang daftar itu sekitar 48 orang, sedangkan yang join grup chatnya itu sekitar 45 orang, dan yang mengikuti webinar itu sekitar 32 orang. Yang selanjutnya itu dokumentasi kegiatan webinarnya. Yang pertama ada pembukaan oleh MC yaitu Teh Gladys Koirunisa, selanjutnya itu ada sambutan ketua pelaksana, saya sendiri sebagai perwakilan anggota, yang selanjutnya itu ada pemaparan materi oleh Bu Midah dengan judul langkah awal membangun UMKM modal minimum profit maksimal. Selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Di sini ada Teh Angel dan Teh Ainur yang bertanya ya. Penanyanya itu ada Suci Adelia, Angelina, Nurapni, Nina Cahyati, Siva Surya, dan Meta Mariska. Nah, selanjutnya itu ada dokumentasi dari tim kita sebagai panitia webinarnya. Yang pertama itu ada dokumentasi kita kunjungan kepada Bu Mida sebagai apresiasi telah menjadi narasumber. Yang selanjutnya itu dokumentasi setelah Zoom selesai dilaksanakan. Baik, selanjutnya ada notulensi. Setelah pemaparan materi, ada beberapa teman saya yang mengajukan pertanyaan kepada Bu Mida, seperti Suci Adelia yang menanyakan, setiap usaha tidak berjalan mulus, di saat sepi mulai ada rasa putus asa. Nah, itu bagaimana cara kita menghilangkan rasa putus asa tersebut? Lalu ini jawaban yang diberikan oleh Bu Mida, yaitu semua yang menjalani usaha pasti merasakan hal ini, karena nggak semua mulus saat kita buka usaha. Salah satu tipsnya adalah memulai usaha dengan sesuatu yang kita senangi. Walaupun kita jatuh, pasti kita akan bangun lagi. Memulai bisnis dari hal yang kita senangi, lalu yang kedua, niat dan konsisten. Lalu Angelina Rahmawati menanyakan, bagaimana caranya menemukan keseimbangan antara modal minimum dengan efisiensi biaya tanpa merusak modal pasar, yaitu modal memulai bisnis bukan yang utama. Yang utama adalah kemauan. Jika ada ide bisnisnya, kita bisa menabung dulu hingga terkumpul. Pertama, produksi jangan dalam skala besar. Menghitung HPP jangan terlalu tinggi mengambil untungnya. Dari upah kita terkumpul keuntungan dan upah kita digunakan lagi untuk produksi. Lalu Nurapni Maulani bertanya, seberapa penting kolaborasi atau kemitraan strategi dalam mengembangkan UMKM yang berbasis modal kecil? Lalu Bu Mida memberikan jawaban, penting sekali karena jika tidak berkolaborasi dengan modal yang minim, akan sulit mengurus perizinan. Karena jika kita berkolaborasi, mempermudah kita untuk mengurus perizinan dan bisa mendapat fasilitas dari pemerintah juga. Next slide.
Lalu Nina Cahyati menanyakan, bagaimana seseorang mengevaluasi usaha mereka di saat profit belum maksimal dan modal yang minim? Lalu Bu Mida memberikan jawaban, dalam setiap usaha wajib melakukan pembukaan usaha pada saat memulai usaha dan memisahkan keuangan pribadi dengan keuntungan dari hasil produksi. Lalu Larasifa Salsabila menanyakan, bagaimana bisa Ibu bermitra dengan Bank Indonesia dan bagaimana caranya? Lalu Bu Mida memberikan jawaban yaitu BI hanya mewadahi atau memfasilitasi berupa hibah sesuai dengan kebutuhan kita. BI setiap tahun membuka mitra binaan. Ada di awal-awal tahun, nanti kita saat memang ingin masuk ke mitra binaan BI, nanti dimasukkan ke grup. Ada beberapa jenisnya grup. Contohnya seperti mitra binaan khusus, mitra binaan pemula, dan untuk ibunya masuk ke dalam grup binaan khusus yang memiliki banyak event-event besar. Lalu Meta Mariska menanyakan, bagaimana cara mengatasi rasa malu yang timbul ketika ingin memulai atau membuat suatu usaha? Lalu Bu Mida menjawab, masuk ke dalam komunitas-komunitas kampus, di sana kita lebih mengenal karakter-karakter teman. Dari sana muncul keberanian kita untuk membuka suatu bisnis, tanpa public speaking itu kita nge-stuck. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjelaskan hasil dari laporan webinar. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. UMKM Bilfi Food berfokus pada makanan khas Banten, khususnya olahan ikan bandeng dengan tujuan melestarikan makanan khas daerah di era modern saat ini. Kami terus berinovasi dalam menciptakan produk yang memadukan tradisi kuliner dengan cita rasa modern, menjaga kelezatan hidangan-hidangan kami tetap relevan dan menginspirasi para pecinta kuliner. Tips memulai bisnis UMKM, yang pertama, tetapkan ide bisnis, lakukan riset pasar, aktif lakukan promosi, manfaat teknologi, mengurus perizinan, yang terakhir memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen. Oke, cukup segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.